Pembahasan soal KSN Kabupaten soal nomor 4 ya. Sebuah gunung dimodelkan sebagai kerucut dengan tinggi H dan sudut setengah bukaan theta ya. Dimana sinus theta sama dengan 1/4. Jadi kita ketahui dulu langsung yang diketahui adalah sinus theta ya. Jadi sinus tetanya sama dengan 1/4 begitu. Sebuah lintasan yang mengitari gunung dibuat untuk menghubungkan titik A pada dasar gunung dan titik B pada permukaan gunung. Jadi ini titik A-nya. Titik A-nya ada di dasar, kemudian titik B ini ada di atasnya A, tepat di atasnya. Di mana puncak gunung, titik P ya, puncak gunungnya adalah titik P. Titik A dan titik B terletak pada satu garis lurus. Panjang segmen garis lurus AB adalah H sama dengan H per akar 15. Ini H ya. Jadi nilai H-nya, ini ada nilai H. Nah, ini ada nilai H. Besarnya nilai H dia adalah ketinggian dibagi akar dengan akar 15 gitu. Dan dia bukan ketinggian B dari tanah ya, dari dasar bukan, tapi dia adalah jarak A dan B ditarik garis lurus, jadi miring ya. Lintasan dibuat menggunakan kawat dengan panjang minimum yang mengitari gunung dengan mengitari sebuah gunung. Nah, jadi dibuat lintasan mengitari sebuah gunung seperti ini. Sebuah partikel yang dapat bergerak bebas tanpa gesekan sepanjang lintasan, kawat ditembakkan dari titik A dan bergerak menuju titik B. Nyatakan semua jawaban dalam H. Jadi jawabannya harus semuanya dalam H dan G. Tidak ada satuan lain, tidak ada besaran lain yang menjadi besaran jawaban dari soal ini gitu ya. Oke, kemudian kita coba yang A yang dicari adalah tentukan kelajuan awal minimum partikel di titik A yakni V agar dapat mencapai titik B ya. Jadi yang ditanya adalah V di A agar dia bisa sampai di titik yang B, dimana pergerakannya adalah sebagai berikut. Jadi dari A ya, jadi dari A dia naik, nah ini ya, ke titik B, dan di sini saya anggap titik C ya. Ceritanya ini A dia naik secara GLBB diperlambat sampai di C. Kemudian dari C dia turun ke B, ini dipercepat ya. Jadi ada dua segmen gerak, ada A menuju C, kemudian ada C menuju B. Ya. Gerak A menuju C, jadi gerak A menuju C dia adalah GLBB diperlambat ya. Jadi GLBB diperlambat karena dia naik. Kemudian dari C ke B dia adalah GLBB dipercepat ya. Jadi seperti itu. Jadi ada dua segmen gerak gitu. Tapi kalau semua segmen dia dibuat GLBB diperlambat, dia tidak akan sampai di titik B gitu ya. Oke. Yang pertama kita coba dulu gambar lagi ini ya. Jadi kerucut ini saya gambar dulu. Saya gambar sebuah kerucut. Jadi model gunungnya adalah model kerucut. Ini A, kemudian ini adalah B, kemudian ini adalah P. Kemudian di sini ada sudut setengah bukaan, ya, ada sudut setengah bukaan. Kemudian ini jari-jari ya. Nah, ini ke sini adalah jari-jari. Kemudian ada sudut bukaan theta ya. Setengah sudut bukaannya itu adalah theta. Dimana sinus theta itu sudah tahu ya di awal besarnya sinus theta. Ya, jadi besarnya sinus theta. Nah, ini sinus theta besarnya adalah 1/4. Jadi saya lock dulu ya biar gitu ya. Kita cari dulu, kalau di sini ada sinus, kita cari kosinus sama tangannya dulu ya. Jadi sinus theta ya, sinus theta
Kalau sin itu kan depan dibagi dengan miring. Ini tidak perlu ya, sinus tetanya sudah ketemu 1/4 ya. Kemudian kita cari cos theta. Cos tetanya demi, berarti cosnya adalah sami. Jadi dari theta ini ada sami ya. Samping miring, sampingnya itu adalah ini ya. Ini adalah samping. Sampingnya itu adalah H. Sedangkan miringnya adalah AP. Ini adalah AP. AP ini adalah sisi miring. Ya, sehingga yang terjadi adalah cos theta sama dengan hem dibagi dengan AP ya, hem ya, hem itu H gitu ya. Saya terbiasa dengan kata hem. Sehingga besarnya H sama dengan AP cos theta ya. Sedangkan AP berarti adalah H dibagi dengan cos theta ya. Ini adalah pembahasan untuk cosnya. Kemudian kita cari pembahasan, kita kasih tanda dulu ya, tanda batas. Nah, kemudian kita cari sudah cos, kita cari tangennya ya. Nah, kalau tangen ya, jadi kalau tan theta adalah demi sami desa ya, jadi desa. Depan, ini depan ya, jadi depannya adalah R lah, ini depannya R, jadi depannya adalah R ya, sampingnya adalah H ya. Nah R, nah ini H, sehingga besarnya R itu sama dengan H dikalikan dengan tangen theta. Jadi kita sudah dapat semua faktor trigonometrinya. Kita ketemu sin, kita ketemu dengan cos, kita sudah ketemu dengan tan, gitu ya. Jadi kita kasih tanda dulu. Ini adalah faktor tan, ya. Ini adalah faktor sin, dan ini adalah faktor cos. Jadi semua faktor dari trigonometri kita sudah dapatkan gitu ya. Kemudian kita cari suatu perumpamaan lagi. Ini adalah kerucut. Jadi kerucut ini apabila saya ambil selimut kerucutnya ya, selimut kerucutnya kemudian saya gunting gitu ya, maka selimut kerucut ini akan menjadi jaring-jaring selimut kerucut ya. Jadi jaring-jaring selimut kerucutnya bisa saya gambarkan seperti ini. Ini adalah jaring-jaring dari selimut kerucut. Ini adalah titik A, kemudian ini adalah titik P, kemudian ya ini sudah. Kemudian di sini kan ada lintasan. Jadi ada lintasan. Nah, dari A menuju ke B gitu. Maka yang terjadi ini sebenarnya dia adalah lintasan lurus gitu. Jadi sebenarnya dia adalah lintasan lurus. Jadi sini A, di sini pasti B, dan C-nya ada di sini ya. Ini adalah titik C gitu. Kemudian kita tarik garis lurus ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari kedua gambar ini, jadi kita lihat gambar 1, ini adalah gambar 1, kemudian ini adalah gambar 2. Sedangkan ini saya bilang A absen ya. Maka A menuju A absen ya. A menuju A absen dia sama dengan panjang busur ya, karena dia kan busur. Sedangkan yang kita cari adalah A sampai A absen. Nah, ini adalah A sampai A absen. Inilah yang disebut dengan panjang busur seperti itu. Panjang busur ini sama dengan apa? Ya ini ada apa ini? Nah, ini ada keliling alas kerucut. Jadi, keliling alas kerucut ini apabila saya bedah kan jadi panjang busur. Jadi apa yang bisa dilakukan? Jadi yang bisa kita lakukan di sini adalah keliling ya. Keliling
alas kerucut ya, ini sama dengan apa? Sama dengan panjang busur. Nah, jadi keliling alas kerucut dia akan sama dengan panjang busur. Keliling alas kerucutnya, keliling alas kerucutnya kan dia adalah keliling lingkaran, maka pakai rumus keliling lingkaran apa? 2 kali pi kalikan dengan r ya. Kemudian panjang busur, kalau panjang busur itu rumusnya sudutnya ya, ini ada sudutnya, ada sudut, saya sebut ini adalah sudut C gitu ya. Jadi panjang busurnya adalah sudut C ya, dikalikan 2 pi jari-jari per 360 seperti itu. Nah, kemudian yang bisa dicoret adalah, ini bisa dicoret ya. Jadi 2pi dengan 2pi nya, 2pi ini kan sebenarnya 360, jadi ini kita bisa coret gitu. Jadi yang terjadi adalah 2πr dia sama dengan si dikalikan dengan jari-jari. Jari-jarinya siapa? Ya, jari-jarinya si ini R nih ya. Ini R. Nah, jadi yang dipakai adalah ini jari-jari. Nah, ini jari-jarinya. Nah, berarti yang dipakai adalah jari-jari dari jari-jari dari busur gitu. Jari-jari ini beda ya. Jari-jari R ini sama R ini jari-jarinya beda. Kalau ini adalah R dari alas kerucut, maka ini adalah R dari busur gitu. Jadi kita buat lagi, jadi sama dengan 2pi ya. Ini adalah R ini ya. Nah, ini beda. Nah, ini R-nya ini. Nah, jadi R-nya kerucut. Jadi R-nya kerucut adalah 2πr. Kemudian C. Nah, R-nya busur di sini adalah titik AP. Ya. Titik AP. Kemudian kita lihat, kita tulis lagi 2πr sama dengan C. Nah, kini kita pengen cari si AP. AP ini sama dengan apa? Lah ini AP. Nah, ini ada data AP ya. Nah, ini ada data AP. Nah, ini data AP. Data AP-nya kita substitusi ke sini. Nah, jadi AP sama dengan apa di sini? H dibagi dengan cos theta. Jadi AP-nya sama dengan H dibagi dengan cos theta. Kemudian R-nya, nah R-nya pakai apa? Ya ini pakai R-nya pakai ini. Nah, yang pakai tan ya. R-nya ini pakai rumus tan. Nah, jadi sama dengan apa? Nah, 2pi R-nya diganti dengan H tangen theta sama dengan si H per cos theta. Di dua sisi ada faktor H, maka faktor H ini bisa kita hilangkan, bisa kita coret, sehingga apa yang terjadi? 2pi tan theta, kemudian kalikan silang ya, cosnya kalikan ke sini menjadi cos theta sama dengan C gitu ya. Nah, ini ada tangen theta cos theta. Jadi kalau teman-teman ingat tangen itu adalah sin dibagi cos ya. Jadi ada singkatan ya, kalau di sekolah saya dulu itu tan adalah sin per cos atau tangen sina diperkosa gitu. Jadi tan dikalikan cos dia adalah sama dengan sinus theta. Maka ini bisa kita manipulasi, 2pi tangen theta kita ganti dengan sinus theta, C-nya ganti dengan C gitu ya. Maka apa yang terjadi? Ya ini 2pi sinus theta. Sinus theta sudutnya kan sudah ada, diketahui kan ya. Di soal diketahui. Ini diketahui oleh soal. Sinus tetanya sama dengan 1/4
4. Seperempat sama dengan C. Nah, ini coret. Maka besarnya C, saya pindah ke sini biar tidak makan tempat. Besarnya C ini sama dengan pi per 2, atau C nya sebenarnya adalah berapa derajat? 180 dibagi 2, atau C nya sama dengan 90 derajat. C ini adalah sudut dari busur. Kita simpan sebagai persamaan ya. Jadi kita sudah tahu bahwa besar sudut dari busur. Jadi C ini adalah besar sudut dari busur ya. Nah, kemudian kita coba untuk menganalisa bagaimana geraknya. Jadi busur yang tadi itu saya gambar lagi. Nah, jadi busurnya saya gambar. Nah, seperti ini ya, busurnya saya gambar. Kemudian ini adalah A. Kemudian ini adalah A. Kemudian ini adalah puncaknya P. Kemudian ini adalah A absen. Kemudian geraknya, sebenarnya geraknya dia adalah lurus seperti ini. Lah. Jadi ini adalah titik sampainya, yaitu titik B. Kemudian ini adalah titik C. Segmen geraknya ini sebenarnya ada dua segmen gerak. Yang pertama gerak dari A menuju C ya. A menuju C dia adalah GLBB, dia diperlambat karena dia menanjak gitu. Kemudian sampai di titik C, dia sudah mencapai C-nya ini. C ini ada Hmax ya. C ini adalah ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh benda yang bergerak itu, sehingga dia akan kembali gitu. Tapi lintasannya menuju ke B, atau dia turun lagi. Kalau turun berarti dia GLBB dipercepat gitu ya, dari C menuju ke B seperti itu. Nah, kalau ini sudah kita sepakati bahwa A ke C adalah GLBB negatif dan C ke B adalah GLBB positif, maka kita akan lihat segmen geraknya ya. Kalau untuk melihat segmen lintasan. Untuk melihat segmen lintasan, maka dari gambar busur ini, dari gambar busur yang sudah saya gambar, akan ada dua bangun ya. Ada dua bangun datar. Bangun datar yang pertama itu ada APB ya, dia adalah segitiga siku-siku, siku-sikunya ada di P ya, kemudian ini gini. Nah. Kemudian ada bangun AB A absen. Ini AB absen ini kan bangunnya tidak ada bangun seperti ini. Jadi ini kalau kita pakai menganalisis geraknya pakai bangun AB A absen itu susah, karena ini bangunnya nih tidak ada bangun, rumusnya gak ada juga. Jadi yang bisa dipakai adalah APB. Jadi kita gambar dulu APB. Jadi APB nya kita gambar baru. Jadi ini kita lihat segmen geraknya gitu ya, dia bergerak dari mana ke mana gitu. Nah, ini adalah titik A. Jadi ini bangun ini saya pindah ke sini A, kemudian ini adalah P, kemudian ini adalah B. Ini apabila ditarik garis lurus, maka ini adalah titik C gitu ya. Kita harus tahu dulu berapa panjangnya AB, berapa panjangnya AP, berapa panjangnya PB ya, dengan cara matematika ya. Jadi ini saya naikkan dulu sebentar karena kita segmennya sudah beda. Kita pengen cari panjang AP gitu ya. Kita cari dulu panjang AP. Nah, panjang AP-nya bisa kita cari. Jadi kalau kita ada matematika, kita tahu rumus matematika, sinus kuadrat theta plus kosinus kuadrat theta itu sama dengan 1. Kita sudah dapatkan kesepakatan di soal di bahwa sinus tetanya itu kan sama dengan seperberapa tadi ya, sinus tetanya sama dengan 1/4 gitu. Maka sinus tetanya kita masukkan 1/4, jangan lupa diberi kuadrat, plus
cos kuadrat theta sama dengan 1 ya. Maka cos kuadrat theta dia sama dengan 1 dibagi 1/4, kemudian 1/4-nya dikuadratkan, sehingga besarnya cos kuadrat theta dia sama dengan 1. Saya manipulasi, tetap 1 dulu. 1/4 kuadrat adalah 1/16, sehingga besarnya cos kuadrat theta ini sama dengan 1. Saya manipulasi menjadi 16/16, kan sama dengan 1, dikurangi 1/16 sama dengan 15/16, sehingga cos kuadrat theta dia sama dengan 15/16. Kita hilangkan kuadratnya sehingga menjadi cos theta, maka di sini pasti kita akar jadi 15/16, sehingga besarnya cos theta sama dengan akar 1/16, kan 1/4. Akar 15 tidak bisa diakar ya, tetap akar 15 seperti itu. Jadi besarnya cos theta adalah 1/4 kali akar 15. Tadi di awal kita sudah tahu besarnya titik AP pakai yang cosnya. Jadi ini AP sama dengan H cos theta ya. Kita pinjam data itu, data cos. Kita ketahui bahwa besarnya AP itu sama dengan H per cos theta, sehingga apa yang terjadi ya, AP sama dengan H cos theta, kan kita udah dapat besarnya cos theta adalah 1/4 kali akar 15, sehingga besarnya AP ya 1/4-nya naik ke atas menjadi 4H per akar 15 gitu ya. Jadi besarnya AP kita sudah dapat. Ini jangan lupa segitiganya ini siku-siku di sini ya. Ini siku-siku di sini. Gitu. Sehingga AP-nya sama dengan 4H per akar dari 15 gitu. Kemudian kita akan mencari PB. Ya. Bagaimana untuk mencari PB? Ya. Bagaimana untuk mencari PB? Jadi untuk mencari PB kita tetap pakai segitiga ini. Nah, segitiga ini untuk mencari PB. Nah, saya pinjam ruang dulu. Ya, biar enak. Kita mencari PB. Sebenarnya ini segitiga APB ini. Segitiga APB ini merupakan segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku saya gambar lagi sudah. Kemudian saya putar ya. Ya. Kalau APB misalkan seperti ini AB ini menjadi alas. Ya. Kemudian PC ini menjadi tinggi. Sehingga rumus luasnya ya, rumus luasnya sama dengan setengah alas kali tinggi. Berarti luasnya sama dengan setengah, alasnya itu adalah AB, sedangkan tingginya adalah PC. Ya, itu kalau pakai segitiga yang ini. Tapi bagaimana apabila segitiganya ini saya ganti ini jadi alasnya? Nah, ini jadi alas. Kalau ini menjadi alas, maka ini berubah menjadi tingginya. Nah, sehingga luasnya setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alasnya saya pakai PB, tingginya saya pakai AP ya, bukan PA. Kalau PA nanti PA. Nah, kedua rumus luas ini, rumus luas yang hitam sama rumus luas yang biru, dia adalah rumus luas dari satu bangun. Hanya saja saya ganti, kalau AB alasnya berarti kan PC tingginya.
Kalau PB dia alasnya, kan PA tingginya kan, dia adalah luas dari satu bangun. Maka dapat disimpulkan bahwa luasnya ini sama. Kalau luasnya ini sama, maka apa yang terjadi? Ya sama dengan setengah AB kali PC, dia akan sama dengan setengah PB kali AP, seperti itu ya. Setengahnya kita hilangkan, sehingga apa yang terjadi? AB dikali dengan PC sama dengan PB dikali dengan AP, seperti itu. Maka kita lanjut untuk mencari segmen PB. Berapa sih besarnya PB ya? Kemudian kita lanjutkan. Kita sudah dapat persamaan AB.PC sama dengan PB kali AP ya. Ini adalah persamaan untuk mengidentifikasi segitiga yang sudah kita buat. Nah, ini dipakai untuk mengidentifikasi segitiga yang sudah kita buat ini. Ya, ini siku-sikunya. Ini A, ini C, ini B, sedangkan ini adalah puncaknya P. Ya, kita tulis lagi persamaan itu. AB dikalikan dengan PC sama dengan PB dikalikan dengan AP ya. AB-nya ini belum kita dapat, PC juga belum kita dapat, kemudian PB juga belum kita dapat, sedangkan AP sudah kita dapat ya. Ini AP sudah kita dapat, besarnya adalah 4H per akar 15. Kemudian segmen berikutnya ini kita akan mencari berapa sih besarnya si PB. Jadi untuk mencari besarnya si PB, kita buat dulu lagi ya kerucutnya, kita buat lagi. Ini adalah A, ini adalah B, kemudian ini adalah P. Ini PB nih ya, ini adalah PB gitu. Kemudian AB ya, AB ini sudah kita ketahui di soal, ini besarnya adalah si H. Besarnya H ini adalah HAB, ini besarnya adalah H per akar 15. Tapi ini bukan ketinggian dari tanah ya, tapi H ini adalah jarak AB, bukan ketinggian ya. Ini adalah jarak miring A menuju ke B si H itu ya, gitu. Maka kalau kita ingin mencari si PB ya, kalau kita ingin mencari si PB, maka si PB ini kan PB. Sebenarnya si PB ini adalah AP dikurangi dengan AB begitu. Sehingga apa yang terjadi? PB-nya kita cari, AP lah. AP kayaknya kita sudah dapat tadi ya. Nah, ini besarnya AP kita sudah dapat. Nah, ini 4H per 15. Ini ada AP ya. Nah, ini adalah AP. 4H per akar 15. Jadi AP-nya adalah 4H per akar 15, sedangkan AB-nya itu kan sama dengan si H ya, si ABH, sedangkan ini adalah PB. Nah, sedangkan ini adalah AP ya. Ini A, ini P gitu. Sama dengan 4H per akar 15 min ya, hanya ini adalah H per akar 15, sehingga besarnya PB bisa kita kalkulasi. 4H dikurangi H adalah 3H per akar 15 begitu.
Kemudian segitiganya ini kita gambar lagi, segitiga yang tadi. Segitiga yang mana ya? Nah, ini. Nah, ini A, ini P, ini B, kemudian ini adalah si C. Gitu. Si AP kita kan udah dapat besarnya si AP ini tadi. Si AP ini adalah 4H per akar 15. Sedangkan si PB barusan kita udah dapat 3H per akar 15. Gitu. Ini kan segitiga siku-siku nih. Nah, kalau segitiga siku-siku 4 sama 3, maka yang lain sisinya berapa? Pakai Pitagoras, sisinya adalah 5. Sedangkan H per akar 15-nya sama. Jadi sama dengan 5H per akar 15. Jadi AB-nya udah kita dapat. AB udah dapat ya. Kemudian PB juga sudah dapat. Maka kita bisa mencari besarnya PC ya. Sehingga kita tulis lagi rumus ini. Rumusnya menjadi AB kali PC sama dengan PB dikali 4H per akar 15. Ya, AB-nya 5H per akar 15 kali PC-nya dicari, sedangkan PB-nya kita udah dapat juga 3H per akar 15. Sini adalah 4H per akar 15. Kita coret dulu ruas kanan dan ruas kiri yang memiliki faktor sama. Nah, jadi sini adalah 5PC 3 kali 4 12H per akar 15. Sehingga apa yang terjadi? Kita dapatkan besarnya si PC ini sama dengan 12H per akar 15, seperti itu. Nah, ini PC udah kita dapatkan ya. Jadi kita tarik lagi ke sini. Nah, ini kita sekarang bikin segmen yang baru lagi. Nah, si kerucut tadi kita gambar lagi gitu, terus gambar. Ya, ini lintasannya. Ya, sorry, kita bikin lagi lintasannya. Ya, ini A, C-nya saya taruh sini aja. Ini adalah si B. Ini geraknya itu gini. Geraknya dari A menuju C, dia naik ke atas dulu, diperlambat. Kemudian C dia adalah tinggian maksimum, kemudian dia jatuh ke B gitu ya. Jadi ini P, kemudian ini A. Kita tarik garis lurus, ini yang disebut dengan ketinggian, seperti itu. Kemudian ada lagi PC ya. Nah, ini ke sini. Nah, ini ke sini saya sebut sebagai HC. Ya. Kalau H itu adalah ketinggian gunung, sedangkan HC adalah ketinggian C dari tanah ya. Ini dihitung semuanya dari dihitung dari tanah atau dihitung dari dasar ya, kedua-duanya ini. Nah, untuk mencari si PC, nah kita kan sekarang punya tugas untuk mencari si PC. Nah, PC-nya kan sama dengan 12H per akar 15 gitu. Sudah ketemu. Kemudian kita mencari berapa sih si VA ini, kecepatan si A minimal agar dia bisa dari lintasan A menuju C sampai ke B. Ya, kita pakai rumus energi
mekanik di A kita buat sama dengan energi mekanik di C. Tidak perlu ke B ya, cukup segmen gerak dari A menuju ke C saja. Energi mekanik berarti potensial A plus kinetik A sama dengan potensial C plus kinetik C. Potensial di A dia sama dengan 0 karena dia memang sudah ada di tanah di dasar itu. Kinetiknya sama dengan setengah M VA kuadrat sama dengan PC. PC berarti ini M G HC, kemudian plus KC-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena ini berada pada H maksimum, sehingga HC ini ya, HC ini dia adalah H maksimum yang bisa dicapai partikel ya, yang bergerak sesuai dengan lintasan ACB seperti itu, sehingga menjadi setengah M VA kuadrat sama dengan M G HC, M nya dicoret. Nah, VA kuadrat sama dengan 2 G HC gitu. VA ini yang ditanya oleh soal yang pertama. VA ini adalah kecepatan awal agar si partikel itu bisa bergerak di lintasan ACB seperti itu. Kemudian kita cari berapa sih besarnya si HC. Sebenarnya sampai sini udah bener ya, tetapi nilainya kurang. Kenapa? Karena soalnya itu menghendaki agar semua jawaban dalam bentuk GH. H besarnya kan masih HC. Kalau masih HC ini masih belum cukup syarat untuk mendapat nilai sempurna begitu. Jadi kita harus manipulasi lagi menjadi si H itu gitu. Nah, kita lihat gambar. Kita lihat gambar. Di sini ada PC. PC-nya udah dapat ya. Nah, ini PC-nya udah dapat. Besarnya si PC adalah 12H per akar 15 ya. Si PC kita sudah dapat ya, besarnya PC kita sudah dapat 12H per akar 5 akar 15 ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini ada PC ya, ada 5-nya tarik ke sini sehingga ini menjadi 12H per 5 akar 15 seperti itu. Nah, ini kan PC. Nah, saya buat di sini kayak yang warna hitam lah. Ya, saya pakai warna ungu aja. Nah, yang ungu ini, ini adalah HPC. Ini ada segitiga, nah siku-siku di sini. Nah, sedangkan ini ada PC. Nah, ini adalah PC. Sudut bukaannya adalah theta ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah HPC ini sama dengan PC kali cos theta. Kenapa harus HPC sama dengan PC cos theta, kalau tidak sin ya? HPC-nya ini kan si samping ya, PC-nya sama dengan si miring kali cos theta, sehingga cos theta sama dengan samping dibagi miring ya. Sehingga besarnya HPC ini sebenarnya adalah PC kali cos theta ya. Sama dengan apa? Ya, PC-nya kita sudah dapat 12H per 5 kali akar 15. Cos theta-nya apa? Cos theta-nya kayaknya ada di atas tadi ya. Cos theta, mana ya cos theta? Nah, ini cos theta. Ya, ini cos theta ya. Cos theta ini, nah ini cos theta. Seperempat kali akar 15. Jadi diingat cos theta-nya sama dengan 1/4 kali akar 15, sehingga sama dengan
coret menjadi apa ini? 3 coret. Sehingga HPC dia menjadi 3H ya, 3H per 5 ya. Jadi HPC-nya menjadi 3H per 5. Sehingga apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lihat si H ini. Nah, kita lihat si H ini. Nah, ini kan ada H. H ini, nah si H sebenarnya dia akan sama dengan apa? Sama dengan HC. Ini kan HC ditambah apa? Kurang ke bawah. Lah, ditambah dengan HPC. Ini ada HPC. Lah, HC tambah HPC ini sama dengan H. Jadi H sama dengan HC plus HPC. Ya, kita cari HC. Jadi HC sama dengan H minus HPC. H tetap H minus di sini HPC. HPC-nya sama dengan 3H per 5 ini ya. Tuh. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan HC. Sehingga HC jadi apa? Nah, jadi HC ini sama dengan H dikurangi 3H per 5. Sehingga besarnya HC menjadi HC sama dengan H minus 3H per 5. Sehingga HC menjadi 5H per 5 sama min 3H per 5. Sehingga besarnya HC menjadi 5 kurangi 3 menjadi 2H per 5. Sehingga inilah jawaban si A ya. Sehingga besarnya VA kuadrat sama dengan 2GHC, kemudian sama dengan 2GHC nya sama dengan apa? Ini HC nya 2H per 5 gitu. Kalau sudah seperti ini, maka apa yang terjadi? Ya, jadi 2 kali 2 4GH per 5. Sehingga kecepatan minimal yang harus dilakukan di A agar dia bisa sampai ke C dan B, maka sama dengan akar dari 4GH per 5 ya. Inilah jawaban dari pertanyaan yang A. Apa pertanyaan yang A? Ini GH per 5. Tadi kan masih pakai HC. Kalau HC ini tidak cukup syarat, karena yang disyaratkan oleh si pembuat soal dalam bentuk G dan dalam bentuk H. Sehingga besarnya VA sama dengan akar dari 4GH per 5. Sekarang kita lanjutkan yang B. Yang B adalah berapa sih kecepatan di B gitu. Jadi kan udah gerak dari A ke C ke B. Yang ditanya berapa sih kecepatan sampai di titik B gitu. Nah, jadi ya kita gambar lagi. Oh sorry, salah. Kita gambar lagi. Nah, ini A, ini P, kemudian ini adalah B. Berapa sih kecepatan di B gitu. Jadi kita pakai energi mekanik aja. Jadi energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B.
Energi mekanik di A, PA plus kinetik A sama dengan PB plus kinetik B. PA-nya 0 plus itu ya. Kinetik di A sama dengan M apa ini? VA kuadrat ya, kali setengah ya, karena energi kinetik, sama dengan PB-nya M G HB plus kinetik di B setengah M VB kuadrat. M-nya sama-sama dicoret. Itu. VA. Nah, ini VA. VA-nya kan udah ketemu 4GH/5. Jadi VA kuadratnya adalah 4GH/5. Kemudian ini kalikan dengan setengah sama dengan ini G, ini HB plus setengah VB kuadrat. Ini masih ada syarat lagi, kita harus mencari si HB. Ini kan HB kan tidak cukup syarat kalau pakai HB. HB-nya ya apa caranya, harus berubah menjadi H. Jadi HB ini adalah ketinggian, ini B ya. Nah, ini adalah HB. HB itu adalah ketinggian B dari tanah, begitu. Kemudian ini ke sini, ini sama dengan H, gitu. Kemudian di sini ada data PB. Nah, ini ada PB. Kita buat segitiga siku-siku lagi. Ini sudutnya theta. Oh, ini adalah sudut segitiga siku-sikunya. Ini adalah sudut theta. Gitu ya. Kita harus mencari si HB, begitu. Maka ini ke sini. Nah, ini ke sini, ini namanya ya, ini ke sini kan PB. Nah, berarti ini sama dengan HPB. Ya, besarnya HPB sama dengan PB dikalikan dengan cos theta, gitu ya. Jadi sama dengan HPB sama dengan PB dikalikan dengan cos theta. Atau kita untuk mencari si HB, si HB tidak perlu ya, tidak perlu pakai rumus H sama dengan HB plus HPB ya. Nah, sebenarnya tidak perlu. Gimana agar perlu? Nah, ini kita coba gambar lagi. Nah, ada yang terlewatkan dari saya. Nah, gambar lagi terus. Nah, ini kan kerucut. Nah, ini A, kemudian ini B, kemudian ini P. Nah, ini kan ketemu sudah nih di soal. Nah, ini kan di soal udah ketemu besarnya adalah si H, gitu ya. Nah, ini sudutnya kalau setengah sudut. Nah, setengah sudutnya ini adalah theta. Maka kalau ini saya kasih segitiga, maka inilah segitiga dengan sudut theta. Jadi apabila saya gambar, nah, segitiga yang ungu ini, nah ini segitiga ini saya gambar ke sini. Ini adalah A, ya. Kemudian ini adalah Nah, ini adalah A, ini adalah si B, begitu ya. A ke B ini sama dengan H, sedangkan sini sudutnya adalah theta. Maka ini yang disebut dengan ketinggian B dari tanah. Sama dengan apa? Ya, sama dengan H, sudutnya theta ini diproyeksikan ke sini. Ya, menjadi apa? H cos theta. Ya, sehingga besarnya HB
bisa berubah menjadi H kalikan dengan cos theta, sehingga HB-nya menjadi H, besarnya H di soal sudah tahu H per akar 15. Sedangkan cos theta ini kita sudah tahu tadi berapa ya cos theta. Lihat lagi di atas yang awal-awal. Nah, ini cos theta sama dengan 1/4 kali akar 15. 1/4 kali akar 15, sehingga ini dicoret. Jadi HB-nya adalah H per 4 ya. Sehingga kita masukkan ke rumus energi ini, kita tulis lagi 4GH per 5 kalikan setengah sama dengan G, HB-nya udah kita dapat H per 4 plus setengah VB kuadrat. Setengahnya kita hilangkan menjadi 4GH per 5 sama dengan 2GH per 4 plus VB kuadrat, gitu ya. Sehingga VB kuadrat ini pindah ruas, 4GH per 5 min 2GH per 4 sama dengan VB kuadrat ya. Kita samakan penyebutnya 20 bagi 5, 4 kali 4 16GH. 20 bagi 4 5 kali 2 10 GH sama dengan VB kuadrat, sehingga 16 kurangi 10 6 GH per 20 VB kuadrat. 6 dengan 20 coret, ini 3, ini 10, sehingga besarnya VB kuadrat dia sama dengan 3GH per 10, sehingga kecepatan di B sama dengan akar dari 3GH per 10. Sekian pembahasan KSK Kabupaten soal nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.